眼下南疆势力混杂，你们焉知下一刻冒出来的门？不行，全部几个五妖境的怎么打？我是领队，我来。分明是怕死。云渊出狱，怎会和他？旧时代传说中的魔神竟然现世了！ Dalam spoiler episode 101 serial Donghua Tales of Herding Gods kali ini, terlihat perahu pusaka melaju meninggalkan makhluk-makhluk Yudu dalam debu, dan kecepatannya semakin lama semakin meningkat. Belum pernah terjadi sebelumnya kapal itu bergerak secepat ini. Digeladak, Pangong TSO dan yang lainnya bergegas memegang pagar agar tubuh mereka tidak terhempas. Jangan-jangan bocah Chinmu memakai helm perak untuk mengendalikan kapal. Pangong TSO mencari-cari sosoknya, namun terkejut ketika melihat Chinmu juga memegang pagar dengan kedua tangan. Ia bahkan tidak memakai helm perak, jadi jelas bukan dia yang mengemudikannya. Kalau bukan Chinmu, lalu siapa? Apakah ada entitas lain yang bersembunyi di kapal ini? Atau apakah perahu pusaka ini memiliki kehendaknya sendiri? Sejak mereka naik ke kapal aneh ini, kejadian ganjil muncul satu demi satu. Sementara mereka bahkan belum menjelajahi seluruh ruang dalamnya. Semakin dipikirkan, semakin merinding. Perahu pusaka menembus kegelapan dunia Yaudu, tempat tanpa langit dan tanpa bumi, membuat perjalanan itu terasa seperti melintas di kehampaan tak berujung. Setelah beberapa waktu, terdengar suara tabrakan keras. Seluruh kapal bergetar dan para penumpang hampir terlempar. Beberapa prajurit serta dukun besar tidak sempat berpegangan dan jatuh keluar kapal. Begitu tubuh mereka menyentuh kegelapan di luar, daging mereka meleleh dan berubah menjadi tulang belulang. Ada tanah di bawah, seseorang berteriak. Chinmu menunduk dan melihat puncak gunung retak akibat hantaman kapal. Perahu pusaka telah menabraknya, lalu meluncur melewati puncak tersebut. Namun yang aneh, tanah di bawah bukan daratan utuh, melainkan pulau-pulau besar yang mengambang di dalam kegelapan. Boom! Dua lempengan tanah bertubrukan, ribuan gunung berapi meletus dalam waktu bersamaan. Lava menyembur tinggi, asap hitam menggulung, dan petir menyambar berulang-ulang. Lava yang mengeras di udara turun sebagai hujan batu menyala seperti meteor. Bumi bergetar hebat dan gunung-gunung bergoncang. Rasanya seolah kiamat benar-benar sedang berlangsung. Perahu pusaka menerobos badai lava, batu, dan asam. Para penumpang memunculkan ki vital mereka untuk membuat perisai agar tidak dihancurkan oleh hujan mematikan itu. Tiba-tiba, hujan lava berubah menjadi hujan berlian seukuran kepalan tangan, ditempa oleh sambaran petir. Berlian-berlian itu menghantam geladak hingga kapal miring sebelum akhirnya semua batu tersapu dan perahu pusaka melingkari gunung berapi raksasa. Di lereng gunung, lava turun seperti naga api. Chinmu menajamkan penglihatan dan terkejut. Jutaan jiwa sedang berjalan menaiki gunung dengan kepala tertunduk, langkah mereka lambat seperti mayat hidup. Setiap langkah tampak berat, tetapi mereka tetap maju. Seakan ada panggilan tak terhindarkan di puncak sana. Di mulut gunung berapi, jiwa-jiwa yang sudah mencapai puncak melompat masuk tanpa ragu, lalu ditelan oleh semburan lava. Dan bukan hanya manusia, ada jiwa binatang buas, setan, naga, phoenix, bahkan iblis langit. Hati Chinmu bergetar hebat. Mereka adalah arwah yang terkutuk. Perahu pusaka terus melaju melewati ribuan gunung berapi penuh jiwa. Lava memancar, suara gemuruh membuat telinga berdenging. Pangong Tso pucat dan berbisik gemetar, mata air kuning. Mata air kuning. Chinmu mengerutkan kening. Apa itu mata air kuning? Mereka menuju ke sana. Pangong Tso menjerit. Ini adalah dunia setelah kematian. Kita berada di tanduk Raja Bumi. Chinmu bergidik. Tanah yang mereka lintasi sebenarnya adalah dua tanduk raksasa Raja Bumi. Dalam legenda, dua tanduk itu disebut 9 mata air kuning, karena tiap tanduk memiliki 9 lengkungan besar, seperti sungai yang berliku. Benar saja, dari kejauhan aliran lava terlihat seperti sungai kuning menyala. Namun ukuran dua tanduk itu benar-benar tidak masuk akal. Apakah makhluk sebesar ini masih bisa disebut dewa? Pangong TSO mulai tertawa kacau, pikirannya tampak goyah. Aku tak boleh mati. Orang lain boleh mati, tapi aku harus hidup. Hidup? Perahu pusaka akhirnya keluar dari wilayah tanduk itu. Chinmu melihat ke belakang dan menyadari bahwa seluruh daratan yang mereka lalui hanyalah bagian kecil dari tanduk raksasa tersebut.
sementara jiwa-jiwa dari dunia tak terhitung berjalan menuju kematian mereka melompat ke dalam mata air kuning. Ia menggigil. Jika seseorang menandatangani perjanjian Raja Bumi, mungkin selamanya tidak akan bisa kembali, namun ayahnya sudah menandatanganinya. Perahu pusaka melaju semakin cepat dan mencapai wilayah lain dalam kegelapan. Perahu-perahu kertas berisi jiwa melayang dari sebuah dunia yang hancur. Banyak di antara jiwa itu milik suku iblis surgawi. Namun mereka bukanlah iblis ganas yang dikenal Chinmu, melainkan yang tua, sakit, dan lemah. Jumlahnya luar biasa banyak. Chinmu sadar, ini bukan kematian normal, ini adalah kehancuran satu dunia. Wahai jiwa, kembalilah. Di tengah kegelapan, terdengar getaran samar. Chinmu menoleh dan melihat sosok raksasa berkepala 8, serta berlengan 8, berdiri di dunia yang retak, Raja Iblis Dutian. Ia sedang memanggil jiwa-jiwa kaumnya. Wahai jiwa, pergilah ke tanah kegelapan, ke 9 perjanjian Raja Bumi, ke tanduk mengerikan di dahinya. Suara itu perlahan menghilang saat perahu pusaka menjauh. Chinmu melihat kembali dan merasa tidak enak. Mungkin suatu hari, dunia mereka pun akan mengalami akhir yang sama. Tak lama kemudian, cahaya samar muncul di kegelapan. Cahaya itu berasal dari patung-patung dewa di desa-desa, juga dari reruntuhan kuno. Chinmu langsung mengerti, mereka telah mencapai reruntuhan besar. Saat malam tiba, reruntuhan besar terhubung dengan Youdu. Setiap cahaya patung dewa adalah gerbang menuju dunia nyata. Perahu pusaka membawa mereka ke sini, agar mereka bisa kembali. Kapal melambat mendekati reruntuhan kuno yang dipenuhi cahaya ilahi dari patung dewa raksasa. Di bawahnya, binatang aneh dan para pejalan kaki duduk merapat, berlindung dari kegelapan. Chinmu memanggil 2 kelelawar putih dan naga kilin, lalu melompat turun. Pangong Teso juga memerintahkan para pengikutnya turun. Seorang raja dukun melihat Chinmu dan ingin bicara, tetapi Pangong Teso menahannya. Kita sudah memasuki reruntuhan besar, kita mengikuti aturan tempat ini. Jangan buat masalah baru. Chinmu menatap perahu pusaka dengan perasaan rumit. Kapal itu perlahan berputar arah, lalu melaju kembali ke dalam kegelapan Youdu. Pria yang tinggal di pohon itu harus mengarahkan kapal kembali untuk mencari keluarganya. Ini bukan lembah hantu, gumam Fu Yuchun sambil melihat sekeliling. 2 kelelawar putih tampak gelisah. Ini adalah kali pertama mereka meninggalkan lembah hantu, sehingga mereka ingin menggantung terbalik seperti biasa, tetapi merasa malu melakukannya di tempat asing ini. Chinmu mendongak menatap aula tua dan atapnya yang hampir runtuh. Ia berkata, "Kalian boleh istirahat di atap. Jangan khawatir. Besok, setelah kita kembali ke lembah hantu, aku akan memberimu penawar." 2 kelelawar putih itu menghela napas lega, lalu terbang diam-diam ke atas. Mereka menggantung di bawah atap, tangan terlipat di depan dada. Fu Yuchun membuka mata dan berbisik, "Bocah itu berbohong, kita tidak diracuni sama sekali." Fu Yuqiu terkejut. "Tidak diracuni? Tidak mungkin. Kita jelas merasa sakit saat racunnya aktif." Fu Yuchun memutar mata. Racunnya itu sudah ia netralkan sejak awal. Saat pertama kali dia memberikan penawar, dia sebenarnya sudah membersihkan racunnya. Sisanya cuma untuk menakut-nakuti kita. Kalau benar kita diracuni, setelah 2 bulan lebih, kita sudah jadi mayat. Fu Yuqiu langsung marah. "Jadi dia bohong supaya kita mau membantunya? Kita makan saja dia besok." "Ah, sudahlah," kata Fu Yuchun santai. "Walaupun kita tidak bekerja sama dengannya, Pangong Teso dan para pengikutnya pasti tetap mengejar kita. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi hidup-hidup. Dengan mengikuti bocah itu, kita justru bisa bertahan hidup." Ia menambahkan, "Dan berkat dia, kita tahu bahwa para leluhur ras kelelawar putih ternyata masih hidup. Artinya, ras kita tidak akan punah. Kita harus kembali dan membangunkan para leluhur, biar mereka melahirkan anak perempuan untuk kita." Fu Yuqiu langsung bersemangat. "Lahirkan 2 gadis. Tidak, harus banyak. Biar aku bisa memeluk kiri dan kanan. Tapi tunggu. Kita sudah jauh generasinya. Kalau mereka melahirkan perempuan, mereka itu kan nenek buyut kita." Secara senioritas, 2 kelelawar putih itu mematung dengan ekspresi rumit. Mereka pun tidak jadi tidur. Di reruntuhan, Chinmu bersandar pada tubuh naga kilin untuk beristirahat. Lebih dari selusin patung dewa berdiri mengelilingi reruntuhan itu, memancarkan cahaya ilahi yang menerangi seluruh tempat. Ia tidak tahu reruntuhan ini berada di bagian mana dari reruntuhan besar. Besok pagi ia harus terbang tinggi untuk melihat pemandangan sekitar. Pangong Tso duduk tak jauh di sana,
bersama para dukun besar, dukun raja, dan para prajurit barbarian Di yang selamat. Qin Mu memandang sekeliling. Banyak binatang aneh berkumpul di reruntuhan ini. Beberapa begitu besar hingga naga Qilin pun tampak kecil di samping mereka. Menarik juga orang-orang ini, gumamnya ketika matanya menangkap sekelompok pelancong. Ada 3 kelompok yang mencolok. Kelompok pertama, 3 biksu iblis dari biara petir kecil. Mereka tampak kasar, tetapi mata mereka lembut, meski tubuh mereka dipenuhi aura iblis. Biksu dari biara petir kecil, Qin Mu mengenali mereka seketika. Biara itu merupakan tanah suci ras iblis, dipimpin oleh Rulai kecil, adik dari Rulai tua. Kelompok kedua, sepasang suami istri muda. Mereka tampak dari suku pedalaman, dengan pakaian dan aksesoris logam yang penuh ukiran. Di dekat mereka terdapat sebuah gerbong bundar dengan gaya unik, penuh ornamen etnis. Kelompok ketiga, lebih dari 100 praktisi seni ilahi. Mereka mengenakan pakaian biru dan seluruh rombongan memancarkan niat membunuh yang kuat. Dari sorot mata mereka, terlihat bahwa mereka sedang mengincar pasangan muda tersebut. Naga Qilin membuka mata dan berbisik, "Cult Master, suasananya tidak beres. Aksesoris perempuan itu semuanya adalah senjata roh, dan kekuatan para praktisi seni ilahi itu tidak kalah hebat." Qin Mu mengangguk. Dengan mata langit hijau miliknya, ia dapat melihat sinar roh memancar dari gelang, giwang, dan perhiasan perempuan itu. Setiap perhiasan adalah senjata roh tingkat tinggi. Pangong TSO juga memperhatikan semua ini. Ia mengirim para dukun untuk menyelidiki. Laporan mereka, pasangan muda itu berasal dari Istana Langit Sejati di barat. 100 praktisi ilahi itu juga dari Istana Langit Sejati. Ada konflik internal di antara mereka. Pangong TSO berkata dingin, "Kalau begitu, kita tidak perlu ikut campur. Yang perlu dijaga adalah 3 biksu iblis itu. Biara petir kecil punya dendam dengan Istana Emas Roland." Ia menambahkan pelan, "Besok pagi, kita akan membunuh ketiga biksu itu." Para pengikutnya mengangguk. Pangong TSO melirik Qin Mu yang sedang mengobrak-abrik karung tautie miliknya, memeriksa barang-barang dengan riang seperti anak kecil. Qin Mu berkata sambil memeriksa pedang halus yang keluar dari pelet pedang, "Kultivasimu masih kurang, Kakak Pan. Tidak heran pedang daomu lemah." Pangong TSO mendengus lalu berbisik pada para dukun, "Besok pagi, habisi 2 kelelawar putih dan kucing gemuk itu dulu. Sisanya kita keroyok untuk menghabisi bocah Qin." Qin Mu kemudian mendekati 3 biksu iblis. "Saudara senior." 3 biksu buru-buru berdiri dan membalas penghormatan. Ia bertanya, "Apakah di biara petir kecil ada murid setan berbentuk kera bernama Zankong?" Ketiganya terkejut lalu mengangguk. "Benar. Dia murid Rulai kecil. Bagaimana Anda mengenalnya?" "Dia saudara sumpahku," jawab Qin Mu sambil tersenyum. Biksu-biksu itu langsung tenang. "Nama agama kami Ding Jue, Ding Ji, dan Ding Ming." Qin Mu menunjuk Pangong TSO. Itu adalah pemimpin Istana Emas Roland. Ia membawa 3 raja dukun, 2 di alam langit surgawi dan 1 di alam hidup mati. Wajah ketiga biksu langsung pucat. "Apa yang harus kita lakukan? Kekuatan kita tidak cukup." Qin Mu tersenyum kecil. "Tenang saja, besok aku akan membawa kalian pergi." Tak lama kemudian, seorang praktisi seni ilahi dari gerbong menghampiri Qin Mu dan memohon bantuan. Qin Mu menjawab datar, "Aku tidak bisa membantu kalian. Kalian punya terlalu banyak musuh. Aku saja susah menjaga diriku." Pria itu kembali ke gerbong dengan wajah kecewa. Suara seorang gadis kecil terdengar lirih. "Ibu, kakak itu tidak mau membantu kita?" Suara perempuan menjawab pelan, "Tidak ada orang benar di reruntuhan besar." Qin Mu mengangkat alis. "Orang benar, aku ini master sekte Dewa Iblis. Kalau tidak berbuat jahat saja, orang sudah patut berterima kasih." Malam terasa sangat panjang. Setiap makhluk di tempat itu memiliki niat dan ancaman masing-masing. Hingga akhirnya seekor naga betina mengepakkan sayap, naik ke atap aula yang rusak lalu berkokok ke arah langit. Seketika, kegelapan sirna. Cahaya matahari muncul dari timur, menyinari puncak gunung di luar reruntuhan. Pagi pun tiba. Matahari sudah terbit, jadi Qin Mu pun bangun. Ia mendorong Carefree Sword ke dalam sarung yang ia ukir kemarin. Setelah itu, ia menendang naga Qilin untuk membangunkannya, juga 2 kelelawar putih yang tidur di atap. Naga Qilin menggeliat bangun, matanya penuh semangat. "Cult Ransum hari ini?" tanyanya.
Chinmu menggeledah karung taotinya. Pil Scarlet Fire Spirit miliknya sudah tinggal sedikit, tetapi ia tetap memberikan jatah lengkap pada naga kilin dan 2 kelelawar putih itu. 2 kelelawar putih terjatuh dari atap, sementara 3 biksu iblis juga bangun dan mengeluarkan air serta biskuit dari ransel mereka. Biskuit itu dibuat dari serangga tumbuk, makanan khas para biksu ras iblis dari Little Thunderclap Monastery, yang tidak seketat biarawan dari Great Thunderclap Monastery. Ding Jue mematahkan biskuitnya dan memberikan setengah kepada Chinmu. Ternyata rasanya cukup enak, harum dan renyah. Kerumunan binatang buas raksasa mulai bergerak, diikuti orang-orang yang tinggal di reruntuhan besar. Mereka semua waspada. Hanya Chinmu yang tampak melamun. Tempat ini berada di dekat perbatasan barat reruntuhan besar. Arah datangnya kegelapan. Ia ingin tahu dari mana kegelapan itu benar-benar berasal. Jika ia menemukan sumbernya, ia mungkin bisa menemukan asal bencana reruntuhan besar. Saat kawanan itu bergerak keluar dari reruntuhan, Chinmu menoleh dan melihat sebuah kereta ikut bergerak. Namun ia tidak lagi melihat wanita dengan bunga merah kecil maupun pria yang membalut kepala dengan kain putih. Yang tersisa hanyalah 2 rusa bertotol plum yang menarik kereta itu. Tanduk rusa jantan dililit kain putih, sementara telinga rusa betina dibungkus kain hitam. Tirantai emas, perak, dan liontin menggantung di dada mereka. Di kepala rusa betina terpasang bunga merah kecil, dan di kaki-kakinya tergantung gelang emas, perak, dan giok. Jadi mereka iblis. Chinmu berkedip. Kemarin ia tidak melihat wujud asli pasangan itu. Mereka tidak memancarkan aura iblis, sehingga ia tidak menyangka keduanya adalah rusa yang sudah berkultivasi hingga mampu berubah menjadi manusia. Teknik kultivasi ini sangat luar biasa. Ini pasti teknik ortodoks dari bumi barat, pikir Chinmu. Di belakang kereta, ia melihat sekitar 100 praktisi seni ilahi berjalan diam-diam. Seorang anak kecil dengan 2 kepang sempat menjulurkan kepala, tetapi segera ditarik kembali oleh tangan seseorang yang menutup jendela. Chinmu menarik kembali pandangannya. Ia duduk di punggung naga kilin, Carefree Sword, siap keluar kapan saja. 8.000 pedang terbang dalam karung taotinya bergerak perlahan. 2 kelelawar putih terbang rendah di atas kawanan, sementara jubah 3 biksu iblis berkibar tiap kali cakar mereka menyentuh tanah. Pangongso mengamati sekeliling, matanya berkedip waspada. Banyak makhluk kultivasi kuat di kawanan ini. Bila mereka membuat keributan, seluruh kawanan bisa saja menyerang balik. Tak lama kemudian, rombongan mulai menyebar. Kereta rusa tiba-tiba melaju cepat diikuti 100 praktisi seni ilahi. Tuan Putri Naikui, berhentilah, teriak seseorang dari belakang. Naikui berarti putri ibu dalam bahasa Hmong. Dari dalam kereta, Vital Ki menyembur keluar, membuat rerumputan dan pepohonan tumbuh dengan liar, tinggi, dan tebal. Pohon-pohon purba mencabut diri dari tanah dan berubah menjadi raksasa kayu hidup. Akar mereka menghentak bumi hingga tanah berguncang. Batang-batang besar itu membentuk kepalan raksasa dan memukul para pengejar. Tanaman merambat berubah seperti iblis, melilit para praktisi seni ilahi layaknya ular dan mencekik mereka. Chinmu terbelalak. Seni ilahi semacam ini sangat jarang terlihat dan mirip teknik penciptaan bumi Aion, namun jauh lebih sombong dan megah. Para praktisi seni ilahi membalas dengan seni ilahi masing-masing, cahaya seperti roh dan bukan roh, jiwa dan bukan jiwa, terlepas dari tumbuhan, lalu raksasa kayu runtuh dan tanaman merambat mengering. Salah satu praktisi menggerakkan tangannya, membuat gunung bergetar dan runtuh. Bongkahan batu menyatu menjadi raksasa batu yang mengayunkan tinju ke arah kereta. Rusa betina mengangkat kedua telapak tangannya. Gelang emas dan perak di lengannya terbang, mengikat tinju raksasa batu sampai hancur. Tinju lain menyusul, tetapi rusa betina menghentak tanah, memunculkan rumput hijau setajam pedang yang menusuk tubuh raksasa, batu sampai pecah berkeping-keping. 2 rusa itu mempercepat laju kereta. Apa ini? Seni ilahi apa ini? Chinmu benar-benar kagum. Mereka seolah meminjam kekuatan langit dan bumi, mengubahnya menjadi raksasa alam. Jelas berbeda dari seni ilahi bumi tengah. Nak, ini adalah seni ilahi dari istana surga sejati di bumi barat, kata naga kilin. Aku pernah pergi bersama patriark. Mereka percaya bahwa segala sesuatu, rumput, kayu, batu, memiliki roh dan jiwa. Mereka menganggap alam sebagai harta langit yang hidup. Chinmu terpesona. Gunung hidup yang berubah menjadi raksasa benar-benar mengguncang dunia. Cakrawalanya semakin luas, pertempuran dimulai.
Tiba-tiba Pangong Tso memberi perintah. Pelet pisau dan cahaya pedang melesat ke arah Chinmu. 3 raja dukun melempar mantra untuk menjatuhkan 2 kelelawar putih. Chinmu tertawa dan menghilang dengan pakaian teleportasi. Detik berikutnya ia muncul di samping para dukun barbarian di Empire. Carefree Sword terbang, 8.000 pedang muncul dan memenuhi area seluas ratusan meter. Darah berjatuhan dari udara. Hanya 2 dukun besar Realm Bintang 7 yang selamat meskipun terkejut. Pakaian teleportasi, Pangong Tso terperanjat. Chinmu menegakkan jari, memerintahkan pedangnya, dan menyerang. Dukun besar mengeluarkan sayap emas, menembakkan ribuan pedang bulu. Chinmu terpental tetapi ia kembali menghilang dan muncul di belakang lawan. Pertempuran pecah. Naga Kilin menyemburkan pilar api, 3 biksu iblis berubah menjadi dapeng bersayap emas. Pangong Tso kembali berteleportasi, namun jangkauannya terbatas. Chinmu mengeluarkan kendi hitam, kulit kepala Pangong Tso merinding. "Kabur!" teriaknya. Chinmu menghancurkan kendi itu. Asap hitam tebal menyelimuti area luas. Para dukun berhasil menghindar, tetapi tetap ketakutan. Pangong Tso mengumpat. Itu bukan racun dukun, hanya asap biasa. Chinmu menipunya. Saat 2 dukun besar tewas oleh biksu iblis dan 2 kelelawar putih bangkit kembali, Chinmu mengeluarkan kendi hitam kedua. Pangong Tso terdiam. Seni surga pembunuh. Nama Pangong Tso memanggil. Biksu Dingming. Dapeng bersayap emas itu berubah kembali menjadi manusia. Pangong Tso membungkuk memberi hormat. Bayangan iblis di altar pengorbanan ikut memberi hormat. Biksu Dingming langsung terbelah 3 jiwa 7 roh dan mati. Chinmu merinding. Ini adalah seni ilahi mengerikan yang memungkinkan seseorang membunuh hanya dengan mengetahui nama orang lain. Pangong Tso memanggil lagi, Biksu Dingji. Biksu Dingji tetap diam, namun begitu Pangong Tso membungkuk, ia pun mati mengenaskan. Ding Jue mencoba terbang kabur, tetapi Pangong Tso berseru, Ding Jue! Ding Jue langsung mati di udara. Pangong Tso memuntahkan darah. Ia memandangi Chinmu dan berkata dingin, "Jika kau tidak memakai nama palsu, aku sudah membunuhmu." Ia pun pergi bersama para raja dukun. Chinmu mengerutkan kening. Pangong Tso takut pada racun dukun yang ia ciptakan sendiri, sehingga ia tidak berani menyerang dan hanya bisa mundur. Namun, mantra penghormatan jiwa yang ia pakai saat marah benar-benar menakutkan. Pangong Tso masih berada di alam 6 arah, tetapi para ahli dari alam 7 bintang mati hanya karena menerima salam penghormatan itu. 3 biksu iblis itu memiliki kemampuan tinggi. Mereka adalah dapeng bersayap emas, jenis langka dari reruntuhan besar yang terkenal, karena tubuh jasmani mereka yang tangguh. Setelah mengolah dharma dari biara Thunderclap kecil, roh primordial mereka bahkan lebih stabil. Tetapi Pangong Tso membunuh ketiganya hanya dengan 1 penghormatan. Ilmu itu benar-benar cukup kuat untuk membuat seorang jagal pun berhati-hati. Dulu, Pangong Tso masih menjaga wibawanya sebagai seorang sarjana agung. Namun setelah beberapa kali dipermalukan oleh Chinmu, ia kehilangan kendali emosinya. Kali ini ia membunuh 3 biksu biara Thunderclap kecil hanya dengan penghormatan. Dan setelah itu, ia mungkin tak segan-segan mengincar orang-orang di sekitar Chinmu. Siapa yang bisa menerima itu? Namun setelah memberikan penghormatan pada 3 orang itu, Pangong Tso juga tampak mengalami luka berat. Jelas bahwa ilmu itu memiliki kelemahan besar dan tidak bisa digunakan sembarangan. Alis Chinmu tetap mengerut. Meski memiliki kelemahan, seni semacam itu sangat sulit dilawan. Mustahil dijaga sepenuhnya. Kuburlah 3 biksu ini. Kita tidak boleh membiarkan tubuh mereka tergeletak di alam liar. Mereka menguburkan jasad ketiga dapeng bersayap emas itu. Chinmu memberi hormat sambil menghela napas. Beristirahatlah dengan tenang. Dalam beberapa hari, aku akan mengirim Pangong Tso sebagai persembahan bagi kalian. Ayo pergi, tunggu. Naga Kilin berhenti. Chinmu menutup matanya, lalu mengeluarkan kuas, tinta, batu tinta, dan kertas. Dengan ki vitalnya, ia membuka kertas di udara. Ia melukis dengan cepat dan tak lama kemudian gambaran iblis yang berdiri di atas altar muncul di atas kertas. Ia berniat memberi sentuhan terakhir, namun ia berhenti. Ia menempelkan sebuah segel pada lukisan itu, baru kemudian menyelesaikannya. Inti dari ilmu penghormatan jiwa milik Pangong Tso pasti ada pada iblis ini. Chinmu meneliti lukisan itu dengan cermat. Dalam ajaran Tuli, lukisan harus menangkap bentuk, kemauan, dan keanggunan objek. Chinmu banyak belajar menggambar saat bepergian dengannya, mengumpulkan ragam budaya lokal.
Meskipun iblis itu hanya muncul sebentar di belakang pangong Tiso, ia mampu menangkap bentuk kasarnya dengan akurat. Aku tidak mengenali iblis ini, tetapi di reruntuhan besar ada banyak patung dewa dan iblis. Kepala desa, si tua buta, dan yang lainnya pasti lebih paham. Karena aku sudah berada di reruntuhan besar, aku akan kembali ke desa dan menanyakan mereka. Jika mereka tidak tahu masih ada sekte suci surgawi atau kekaisaran perdamaian abadi, seseorang pasti mengenalinya. Qinmu menyimpan lukisan itu. Jika aku mengetahui asal iblis ini, mungkin aku bisa mematahkan mantra dukun Pangong Tiso. Jika tidak, aku terpaksa harus menyingkirkannya tanpa memedulikan akibatnya. Menyerang tanpa peduli konsekuensi berarti ia harus menggempur istana emas Roland, tanah suci yang hanya bisa dihancurkan dengan menghabisi semua negara padang rumput di sekitarnya terlebih dahulu. Tugas yang mustahil bagi sekte suci surgawi saat ini. Jalan terakhir adalah menghasut kaisar untuk mengirim pasukan dan meruntuhkan istana tersebut. Naga Qilin melangkah. Qinmu memanggil 2 kelelawar putih untuk menyembuhkan mereka. Setelah pulih, Qinmu naik ke langit dengan perlindungan 2 kelelawar putih untuk mensurvei medan. Namun ia tidak melihat sungai bergelora. Tanpa sungai itu, ia tidak bisa menentukan posisinya dengan tepat hanya berdasarkan peta reruntuhan besar. Ia berjalan jauh ke timur, beberapa kali naik ke langit untuk mencocokkan medan dengan peta di ingatannya, hingga akhirnya ia menemukan lokasinya dari rangkaian gunung. Kita berada dekat Istana Surga Barat, tidak jauh dari Bumi Barat. Setelah menentukan rute, Naga Qilin melanjutkan perjalanan. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin terjal medannya. Sebuah dataran besar seperti piring raksasa menusuk tanah dari arah miring, seolah jatuh dari langit. Naga Qilin berhenti. Tanah itu dipenuhi tanaman lebat. Di beberapa retakan, tampak kilau logam, sesuatu yang terbuat dari logam terkubur di bawah sana. Patung-patung dewa berdiri dan roboh di sana-sini. Mereka memasuki sebuah basin besar yang penuh lempeng tanah raksasa yang pecah, terbalik, atau tertancap di tanah. Banyak kota hancur total di atasnya. Binatang-binatang aneh berkeliaran, menggeram dengan suara yang mengguncang tanah. Dari retakan tanah, struktur panjang dari logam muncul. Ketika angin bertiup, bangunan logam itu mengeluarkan dengungan merdu. Bagaimana peradaban sebesar ini bisa hancur menjadi seperti ini? Gumam Qinmu. Daerah itu aman dari kegelapan sehingga banyak binatang aneh tinggal di sana. Mereka harus berhati-hati, mengambil jalan memutar bisa memakan waktu 1 hari penuh. Qinmu turun dari punggung naga dan memimpin sendiri. Ia lebih memahami kebiasaan binatang reruntuhan besar. Ia melihat jejak roda kereta True Heaven Palace dari Bumi Barat, serta jejak kaki praktisi yang bergerak tergesa-gesa, namun tetap mengikuti aturan reruntuhan besar. Jika kita mengikuti jejak mereka, kita bisa terseret dalam masalah. Namun jalan itu satu-satunya yang aman. Jalan memutar berarti melewati kolam besar dengan lelaki buaya raksasa yang sangat teritorial. Jalan lain adalah reruntuhan kota yang dipenuhi kren raksasa yang sedang berlatih pedang, jauh lebih berbahaya daripada buaya. Tidak ada pilihan lain, hanya jalan ini, gumam Qinmu. Di tengah basin, 4 badak putih berzirah tulang berjalan. Salah satunya berbicara dalam bahasa manusia, mengejek Naga Qilin sebagai anjing besar gemuk. Qinmu menanggapinya dengan santai, dan badak-badak itu pergi sambil bergumam bahwa Qinmu dan kelompoknya terlihat seperti orang-orang kejam. Tidak lama, suara pertempuran terdengar. Mereka mendekati medan perang para praktisi True Heaven Palace yang sedang melindungi kereta rusak. Kereta itu hancur, 1 rusa pelayan terluka parah hingga kembali ke bentuk aslinya, sementara yang lain sudah tidak bernyawa. Seorang wanita, Naikui, berlumuran darah, melindungi anaknya. Seorang laki-laki yang hampir mati meraih baju Qinmu. "Orang benar, tolong!" Qinmu melepaskan genggamannya dan terus berjalan. Naikui juga meraih tangan Qinmu, memohon serak. "Tolong, bawa anakku, biarkan dia hidup." Pemuda True Heaven Palace berteriak, "Ini urusan keluarga kami." Qinmu melepaskan tangannya dan pergi tanpa menoleh. Setelah mereka melewati medan perang, Naga Qilin menatapnya, ragu. "Guru kultus." "Ini urusan keluarga orang lain," Qinmu berkata datar. "Kita tidak boleh ikut campur." "Kau sudah dewasa," kata Naga Qilin. "Dulu kau suka membuat masalah, sekarang kau bisa menimbang untung rugi." Qinmu terdiam ketika teriakan terdengar di belakang mereka. "Dewasa? Jika ini dewasa, aku tidak ingin dewasa." Ia tertawa lirih dan terus berjalan.
Pedang-pedang terbang keluar dari karung Taotianya, menusuk tanah dan membentuk formasi pedang menjejak gunung dan sungai. Ketika pedang terakhir mendarat, Qin Mu berhenti, menekan tanah dengan telapak tangannya, dan menghilang tanpa jejak di